Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla nikmatnya. Di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyrak, yaitu dalil-dalil yang menerangkan tentang hukum memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas bahwa ada golongan ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam persoalan al-wala wal bara, di mana kedua golongan tersebut mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ekstrim kanan berlebih-lebihan dalam menerapkan prinsip wala wal bara, sehingga menganggap hubungan dengan orang-orang kafir itu harus diputus secara total, dan menganggap siapa saja yang melakukan hubungan dengan orang kafir itu sebagai bentuk memberikan loyalitas, sehingga dituduhlah orang-orang yang melakukan hubungan dengan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang lemah iman, bahkan sebagian mereka dikafirkan. Itu kelompok kanannya. Kelompok kirinya lain lagi. Kelompok kirinya adalah orang dari kalangan masyarakat liberal yang menganggap bahwa tidak ada sekat antara muslim dan kafir. Semua adalah sawasiyah, semua sama, semua adalah hamba Allah, semua anak keturunan Adam, tidak ada yang lebih utama muslim dari kafir atau kafir dari muslim, semua sejajar kedudukannya. Nah, ini banyak disuarakan oleh orang-orang liberal yang menjadi corong
dari seruan orang-orang kafir. Sekarang ini orang-orang non-muslim yang dipelopori oleh negara-negara barat, mereka memasarkan sampai bahkan memaksakan paham mereka ini. Bahkan mereka berusaha untuk mendikte umat Islam agar umat Islam itu mau menerima paham liberal dan membuang prinsip wala wal bara itu. Ini orang Islam yang menyambut seruan itu goblok. Apa yang terjadi belakangan? Kemarin Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi dinistakan, lagi-lagi dihinakan, lagi-lagi diinjak-injak kehormatannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi jiwa-jiwa mukmin itu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Kalau orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, Tuhannya dicela, Tuhannya dihinakan, mereka tenang-tenang saja karena mereka tidak punya pengagungan kepada Tuhan-Tuhannya. Mereka sendiri sudah kufur kepada agamanya. Kita nggak mau seperti mereka, dan kita tidak mau mengekor dan membebek kepada mereka. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia di dalam dada-dada kita. Maka tidak boleh dalam Islam menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang Muslim wajib marah ketika itu. Tidak boleh dia diam saja. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita pernah baca dari kitab Mukhtasar As-Saribil Maslul karya Al-Allamah Badruddin Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, yang mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, karena ini buku adalah mukhtasar karena aslinya adalah perkataan Ibnu Taimiyah, membawakan kisah imra'atun Yahudiyah, perempuan Yahudi yang menista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu di jalan dicekik mati, cekik sama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan diatnya. Yang kemarin sudah kita bahas juga, bahwa nggak boleh membunuh orang kafir zimmi, tapi kalau sudah menista maka tidak ada zimmah baginya, tidak ada perlindungan bagi orang kafir yang menista Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya penista Nabi ini ada anak muda usia 18 tahun asal dari Shishan, Chechnya ya. Bahasa Arab itu disebut Shishan ya. Langsung dibunuh orang ini. Ini sekarang beritanya berkembang terus. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Harusnya sudah berhenti sampai di situ, tapi sekarang terus di blow up sehingga banyak dari tokoh-tokoh Islam yang termakan oleh propaganda kafir ikut berbela-sungkawa atas matinya penista agama. Bahkan ada seorang syekh yang diundang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu juga menuduh si pelaku sebagai teroris. Haula wala quwwata illa billah. Orang yang membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh orang yang menista Nabi disebut sebagai teroris. Tindakan dicela. Bahkan kita syukuri, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita bangga, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan orang-orang yang mau membela agamanya, membela Nabi-Nya, dan tidak diam ketika Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam menistakan. Ini sekarang kedutaan Perancis di Jakarta melakukan upacara menyatakan bela sungkawa atas matinya penista agama.
Ini kan membakar kita. Terus memanas-manasi keimanan kita. Mengompori kecemburuan kita. Ini adalah negeri mayoritas muslimin, ya, umat Islam yang nabinya dinistakan, kemudian dibunuh orang yang menistakannya, kemudian dia malah berbela-sungkawa atas kematian orang yang menistakan nabi kita. Apa pantas hal ini dilakukan oleh mereka? Ini orang-orang kafir nggak beradab. Kalau bapaknya dikeplak palanya aja marah dia. Betul? Sedangkan Nabi SAW itu lebih mulia, lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan terus berkembang situasinya. Rasulullah SAW. Dan seperti itu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang katanya mengusung paham liberal. Mereka sendiri tidak beriman dengan apa yang mereka pasarkan itu dari ajaran liberal. Membuang wala wal bara, tidak. Pada hakikatnya mereka justru memberikan wala kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Betul? Lihat bagaimana orang yang menista Nabi kita Muhammad SAW diberikan kepadanya loyalitas, mereka malah berbela-sungkawa. Mereka tidak jaga perasaan kita, umat Islam yang nabinya dihina, yang nabinya dicercah, yang nabinya dibuat kartunnya. Mereka cekoki kepada umat Islam untuk membuang wala-wal bara yang benar, tapi bersama dengan itu mereka tetap memiliki loyalitas kepada sesama orang-orang kafir. Makanya goblok orang-orang muslim yang ikut paham mereka, mau membebek kepada mereka, membuang prinsip wala-wal bara dengan mengatakan saya mau open minded. Maksudnya apa? Saya siap bergaul dengan semua muslim ataupun kafir, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, bahkan kepada orang-orang yang komitmen dengan agama dicela, dihina dengan bahasa-bahasa yang mendiskreditkan. Tapi kepada non-muslim, pada orang-orang yang menista agama Islam, mereka memberikan loyalitas, mereka memberikan kesetiaan. Ada kesetia kawanan di antara orang-orang kafir. Tapi kita nggak boleh setia kawan dengan sesama muslimin. Terus kita mau percaya sama program dan propaganda mereka, goblok gitu. Paham nggak kalian? Jadi itu yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini pembahasan kita, ya, menempatkan wala-wal bara yang benar. Ini merupakan perkara yang penting sekali di saat musuh-musuh Islam berusaha untuk mencabut wala-wal bara itu dari dada-dada muslimin. Tapi bersama dengan itu mereka sendiri tidak mau mencabut, ya, kesetia kawanan sesama orang-orang kafir. Lihat bagaimana setia kawannya dia dengan orang-orang kafir. Bukan tokoh, bukan siapa-siapa, karena mencela Nabi dan dibunuh oleh seorang muslim, mereka berbela-sungkawa. Mereka berbela-sungkawa dengan kesedihan umat Islam yang nabinya bolak-balik dijadikan bahan bulian di Denmark oleh surat kabar yang beredar di sana. Dibully terus nabi kita, dibuat kartunnya, dibuat celaan, hinaan. Nah, kita bersyukur adanya orang-orang yang langsung mengambil tindakan kepada para penista agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memperbanyak orang-orang yang membela agamanya. Yang anehnya justru ada orang-orang yang mengatakan bahwa tindakannya sebagai tindakan teroris. Ya. Nah, ini bukan tindakan teroris. Bukan terorisme fisik sama sekali. Yang teroris itu yang mencela Nabi kita. Makanya kalau dunia ini mau tenang, jangan ada yang seperti itu. Seperti memaksakan umat Islam untuk membuang prinsip wala-wal bara, ini musibah. Kita lanjut kepada halaman 34.
Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Qala wa hadha amrun yanbaghi an natafattana lahu ghayat at-tafattun." Dan ini adalah perkara yang sepatutnya kita benar-benar cermati. Qala li anna al-hamlat al-an syarisatun dhiddu hadzal bab. Karena ada gerakan sekarang. Gerakan yang jahat yang penuh konspirasi dalam membuang prinsip ini, prinsip wala wal bara dari Islam. Qala yuriduna an yaqtali'u al-wala wal bara min Islam. Mereka ingin mencabut wala wal bara dari Islam. Ya. Makanya kalian anak-anak muda dicokoki dengan musik, dicokoki dengan bintang-bintang, bintang olahraga, bintang semuanya. Ada seorang ulama muslimin justru malah memuji bintang-bintang kafir. Bukannya malah mengajarkan umat anak-anak muda Islam untuk kembali kepada agamanya, malah memuji adanya anak-anak muda yang gandrung kepada K-pop katanya kemarin. Baik. Ini orang-orang yang sudah mati sense-nya. Mati rasa kecemburuan terhadap agamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam akhirnya berlepas dari kecemburuan terhadap agamanya. Karena gandrung kepada orang-orang kafir. Nggak ada lagi sekat. Itu yang mereka mau. Dan dengan itu cara mereka tempuh. Ya. Wala yakuna bainan nasi farqun abadan. Mereka pengin nggak ada di antara manusia itu perbedaan sama sekali. Wa yaquluna kullun banu Adam. Mereka bilang semuanya anak keturunan Adam. Wa kullun ikhwan. Semuanya adalah bersaudara. Wa kullun lahu dinun. Dan semua bebas memilih agamanya sendiri-sendiri. Benar bebas? Ya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan dia beriman, barang siapa yang mau silahkan dia kafir. Ini bukan kebebasan. Ya, tapi justru di situ ancaman. Silahkan kalau kamu berani ambil gitu. Kenapa? Ada sanksinya. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kamu mau mengambil jalan kekufuran, kami siapkan bagi orang-orang zalim itu api yang akan mengepung dia dari segala sisi dan segala arahnya. Ini sama seperti dari orang-orang liberal, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama itu kebebasan. Bohong. Kadzaba aduwallah. Bohong itu musuh Allah. Ini bukan kebebasan. Melainkan seorang muslim harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma lam ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Kristen, yang mendengar perihal tentang diutusnya aku, kata Rasulullah, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Bebas? Ya, enggak bebas. Jangan mau dibohongin sama orang-orang liberal. Kenapa kita bersuara keras begitu? Karena arus pertentangan terhadap Islam keras dan deras. Paham? Nah, kita harus mengimbanginya agar tertanam dalam dada-dada pemuda-pemuda muslim kesiapsiagaan dalam menghadapi mereka. Mereka punya iman, punya imun. Apa gunanya kalian pinter ini, pinter itu, jadi ini, jadi itu, tapi iman kalian tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yaquluna al-yahud ya'buduna Allah, mereka bilang orang Yahudi juga beribadah kepada Allah. Orang Kristen juga beribadah kepada Allah, wa nahnu na'budullah, dan kita juga orang Islam beribadah kepada Allah. Ini kan yang disuarakan sekarang. Ya. Semua bebas beribadah kepada Tuhannya. Semua beribadah kepada
Tuhan katanya. Orang kafir itu yang nggak percaya Tuhan. Itu tagline mereka. Berarti kalau masih percaya Tuhan nggak kafir. Jadi orang Yahudi nggak kafir, orang Kristen nggak kafir, orang Hindu nggak kafir, orang Buddha nggak kafir. Kenapa? Karena semua punya Tuhan. Sampai yang Tuhannya jin juga nggak kafir kalau gitu. Yang Tuhannya setan nggak kafir juga kalau gitu. Kenapa? Karena sama-sama punya Tuhan. Yang Tuhannya hawa nafsu nggak kafir juga kalau gitu. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Apa bedanya? Ya, hati-hati itu dicekokin tuh kepada anak-anak muda sekarang. Kalian bersyukur bahwa kalian tahu hakikat kebenaran. Ya, anak-anak muda sekarang. Ya, saya emang nggak fanatik. Gitu. Maksudnya nggak fanatik apa? Saya nggak suka mengkafirkan non Muslim. Yahudi kafir? Enggak, dia kan juga baik katanya. Yang kafir itu nggak percaya sama Tuhan. Kesian nih orang. Ya, sholat yang nggak diterima, puasa yang nggak diterima, sedekah yang nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Masih muda, ya pemuda tanggung, ya muda-muda udah kafir. Kasihan ya? Muda-muda udah kafir. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadha ma'nahu anna al-adyan sarat sawa kulluha ibadatun lillah. Maksudnya bahwa semua agama sama, setara, semuanya peribadatan kepada Allah katanya. Semuanya beribadah kepada Tuhan. Qala mithlu haula naruddu alaihim min wajhain. Kita bantah mereka dari dua sisi kata Syekh. Qal al-wajhul awwal yang pertama anna al-yahud la ya'buduna Allah wahdah. Bahwasanya orang-orang Yahudi tidak beribadah kepada Allah semata. Wala yu'minuna bi jami'ir rusul, dan tidak beriman dengan semua rasul. Karena mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Sedangkan yang diminta oleh Allah hanya mengibadahinya saja. Dan mereka tidak beriman kepada siapa? Kepada Isa, tidak beriman juga kepada Muhammad sebagai Nabi. Qala fahum kuffarun musyrikun. Sehingga orang Yahudi itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Qala wan nasara kadzalik. Begitu juga orang-orang Kristen. Mereka juga orang kafir, orang musyrik. Kadzalika ya'budun al-Masih. Orang-orang Kristen beribadah kepada Al-Masih. Beribadah kepada Isa. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan huwa dzalika tsalata. Bahwa Al-Masih ini satu unsur dari yang tiga, akidah Trinitas. Mereka meyakini bahwa Al-Masih itu punya unsur ilahiyah. Au binullah au huwallah. Mereka bilang atau dia itu adalah anak Tuhan atau dia itu Allah sendiri. Mereka ragu dengan akidahnya sendiri, enggak yakin dengan apa yang mereka yakini sendiri. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka dustakan, dari apa yang mereka tuduhkan. Qala fahum la ya'budun Allah, mereka pada hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Walaisu ala din, dan mereka tidak berada di atas agama yang benar. Jadi kalau ada orang kafir bilang semua agama sama, kita bilang lah, tidak. Ya, hanya Islam yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, yang lainnya kemurkaan Allah. Islam yang selamat, yang lainnya fitnah dan neraka. Dan itu bukan sekterian, bukan fanatik. Kalau yang begitu dibilang fanatik, biar buat fanatik, nggak ada urusan. Oh fanatik, emang. Dalam hal ini memang kita harus disuruh fanatik. Fanatik di atas kebenaran, ya, itu mangkabah dan bukan agama. Itu kemuliaan dan bukan celaan. Apa gunanya kita tak fanatik, sedangkan akhirnya kita jadi apa? Kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Oh ya, semua agama sama-sama meniti jalan kebenaran. Nggak fanatik dia, udah dipuji sama orang. Tapi ntar di akhirat dicambuk sama malaikat. Mau? Dipuji sama orang-orang. Ya. Salam semua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Apa lagi? Nama budaya. Dulu nggak ada yang kayak begini. Ya. Takut dibilang nggak toleran. Ya. Apa pemimpin kita dulu begitu? Ya.
Ini kan sudah kalah duluan sama orang kafir namanya. Belum apa-apa sudah minder. Sampai salam semua agama. Yang kedua, qala annahu ba'da maji'ir rusul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa dinun illa dinuhu. Enggak ada lagi agama yang diridhai oleh Allah selain agama Islam. Selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa jami'ul adyan nusikhat. Sedangkan semua agama selain Islam dihapus, terhapus, mansukh. Apa? Mansukh, terhapus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ti bi ikhtiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan udah kelar, udah selesai masanya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi melihat Umar pegang ya Taurat. Ya, apa kata Nabi? Amutahawwikun anta ya ibn al-Khattab? Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'atu illa tibai. Demi Allah, kalau Musa masih hidup, enggak ada pilihan bagi dia selain menjadi pengikut. Selain menjadi pengikut. Jadi enggak ada guna lagi membuka kitab-kitab suci mereka. Kenapa? Karena semua hukumnya sudah mansukh dengan diturunkannya apa? Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran. Allah aujaballahu ala jami'il bashar, dan Allah mewajibkan kepada semua manusia. Ya, maksudnya semua manusia siapa? Hatta orang kafir yang hidup sekarang ini, semenjak diutusnya Nabi SAW sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Allah wajibkan kepada semua ayyuti'u hadzal rasul, untuk mentaati Nabi Muhammad ini. Tadi hadisnya sudah kita baca ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Enggak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Kristen, yang mendengar perihal diutusnya aku kemudian dia tidak beriman kepada aku, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Dijadikan ukuran dalam hal ini cuma sama. Sekedar dengar ada Nabi Muhammad diutus, kemudian dia enggak cari tahu, dan dia bertahan di atas kekufurannya, kafir dia. Yahudi Kristen yang mengaku sebagai Muslim, apalagi Yahudi Kristen aja, ya kafir. Begitu juga yang mengaku sebagai Muslim, namun dia berjalan di selain syariat Nabi SAW. Ibadah kepada kuburan, beribadah kepada jin, pada Nyi Roro Kidul. Ya, saya Muslim. Tapi ini ada budaya yang harus dipertahankan. Sedangkan adat budayanya adalah budayanya orang-orang musyrikin Mekah, bahkan lebih jelek lagi. Ya, nyembah candi, nyembah pohon. Orang itu beriman dengan Nabi lah, nggak beriman dengan Nabi. Nggak beriman dengan Nabi. Apa gunanya? Saya beriman sama engkau wahai Rasul, tapi apa yang kamu perintah saya nggak mau kerjain, dan apa yang kamu larang saya nggak mau tinggalin. Nah, ini dibahas dari ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, dalam kitab Mufidul Mustafid. Ya, kata Ibnu Taimiyah, enggak ada perdebatan di antara para ulama bahkan muslimin bahwa orang ini min akfarin nas, orang yang paling kafir. Kenapa? Karena dia bukan hanya mendengar diutusnya Nabi, sudah ngaku sebagai muslim, namun dia enggak mau ikut dengan aturan Nabi. Yang paling besarnya mengerjakan tauhid dan meninggalkan syirik. Dia nggak mau taat dalam perkara yang paling besar. Allah taman lam yuti'u, maka barang siapa yang tidak mentaati beliau, fa innahu kafirun min ayyi naw'in kan, min ayyi millatin kan, maka dia itu orang kafir dari jenis manapun dia. Ya. Maksudnya dari bangsa manapun dia. Ya, datangnya. Wa min ayyi millatin kan, berasal dari agama apapun dia, maksudnya termasuk sini yang mengaku Muslim, ya, namun dia tidak berpegang dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa in za'ama annahu ya'budullah, sekalipun dia menyangka bahwa dia beribadah kepada Allah, saya ibadah sama Allah,
Saya sholat, saya puasa. Atau kata orang Kristen, saya juga beribadah kepada Tuhan. Saya punya Tuhan. Orang Yahudi bilang saya juga punya Tuhan. Kafir. Kenapa? Karena dia tidak mentaati Rasulullah SAW dalam perkara yang paling utamanya, menauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kalau za'ama annahu tabi' li Musa, atau dia merasa sebagai pengikutnya Musa, saya kan juga pengikut Nabi. Siapa nabinya Musa? Isa nggak mau, Muhammad nggak mau, kafir. Maka dia orang Auli Isa, atau mengaku sebagai pengikut Isa tapi nggak mau beriman dengan Muhammad, kafir dia. Qala wa man za'ama minhum annahu tabi'un li Isa wa Musa faqad kadzab. Dan barang siapa yang menyangka dari mereka bahwa dia pengikut Isa atau Musa tapi nggak mau beriman dengan Muhammad, sungguhnya dia telah berdusta. Qala li anna Musa wa Isa alaihi wassalam, karena Musa dan Isa keduanya alaihi wassalam ukhidha alaihim al-ahad, telah diambil darinya janji oleh Allah, annahu idza Muhammadun, bahwa kapan ada nabi akhir zaman diutusnya itu Nabi Muhammad, fa innahu yajibu alaihim ittiba'uhu, bahwasanya wajib bagi keduanya untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah beritakan ini? Dalam Quran, kama akhbarallahu azza wa jalla bidzalik faqala. Allah beritakan hal ini dalam Al-Quran, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Artinya kalau datang nabi akhir zaman, diambil dari mereka janji beriman dengannya dan menjadi penolong dan pengikutnya. Kemudian mereka berkata, aqrartum ala dzalikum misli, qalu aqrarna. Kami berjanji. Jadi para nabi itu sudah diambil dari Allah, oleh Allah mitsaq. Termasuk juga Musa dan Isa. Maka orang yang mengatakan saya beriman dengan Musa tapi nggak beriman dengan Muhammad, saya beriman dengan Isa tapi nggak beriman dengan Muhammad, dia kafir. Dan sungguhnya dia nggak beriman dengan Isa. Malaikatnya dia juga nggak beriman dengan Musa. Karena nabinya sudah diambil oleh Allah janjinya kalau diutus nabi akhir zaman untuk beriman dan menolongnya dan membelanya. Qala fa akhadha Allahu al-mitsaq 'ala kulli nabi, maka Allah telah mengambil perjanjian dari semua nabi. Annahu law bu'itha Muhammadun, bahwasanya jikalau Muhammad diutus wa huwa hayy, sedangkan nabi itu masih hidup, fa innahu yattabi'uh, maka wajib baginya untuk menjadi pengikutnya. Nabi itu harus jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada siapa? Pada Umar. Lama wasi'ahu illa ittiba'i. Tidak ada pilihan bagimu, wahai Umar, kalau Musa hidup sekarang selain menjadi pengikutku. Ini disebutkan dalam ayat 81 juga dari surat Ali Imran. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul, itu orang-orang yang menjadi pengikut Rasul, maksudnya Muhammad. An-nabiyyul ummi, seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka sendiri mendapati namanya itu sudah tertulis di sisi mereka dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Kalau sekarang enggak ada Taurat nama Muhammad, itu udah diusak sama mereka. Enggak ada nama Muhammad dalam Injil, udah diusak sama mereka. Ya. Dan mereka enggak bisa menyembunyikan kebenaran itu. Ya. Di Injil itu ada namanya Injil Barnabas, yang juga menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Ahmad. Ya, namun didustakan oleh mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang mana Nabi ini yaitu Nabi Muhammad memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari yang munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, sampai kepada firman Allah, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengan Muhammad, wa 'azzaruhu, dan membelanya, wa nasaruhu,
dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang. Kesimpulannya bahwa ayat ini juga menerangkan ya kalau para nabi itu sudah diambil dari mereka mitsaq, perjanjian. Untuk apa? Untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad diutus dan mereka ada. Artinya apa? Artinya kalau ada orang Kristen, orang Yahudi bilang saya cuma beriman dengan Nabi saya saja, sebenarnya dia nggak beriman juga dengan Nabi. Paham? Qala hadza al-mawjud min at-Taurat wal Injil. Yang seperti ini ada terdapat dalam Taurat dan Injil. Itu penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum kadzabu fi qaulihim innahum yattabi'una Musa. Maka mereka itu dusta ketika mereka katakan bahwa kami adalah pengikut Musa, au yattabi'una Isa, atau kami ini pengikutnya Isa. Ini bohong. Kenapa? Karena alasan tadi. Qala wa hunaka man yaqul, dan di sana juga ada yang mengatakan narji' ila din Ibrahim alaihissalam. Ya udah enggak usah ribut. Islam, Kristen, Yahudi enggak usah ribut. Semua kita adalah ya pengikutnya Ibrahim. Semua ini anak keturunannya Ibrahim. Udah kita kembali kepada agama Ibrahim aja. Sehingga mereka bilang agama namanya Ibrahimiyah. Jadi ini juga ya kekufuran yang disebarkan oleh orang-orang ya kafir saat ini. Tujuannya jangan ada ya peperangan, jangan ada lagi saling benci di antara tiga agama samawi. Semuanya adalah keturunan Ibrahim. Kita merujuk kepada Ibrahim aja. Kita semua agama Ibrahimiyah. Ini juga dakwah kafir. Ya, ajakan untuk menjadi orang kafir. Ya, sehingga nggak boleh Muslim menganggap lebih unggul daripada Yahudi, Kristen, dan juga sebaliknya. Nggak boleh. Akhirnya apa? Mendustakan Quran. Kenapa? Karena Quran mengatakan Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Ya. Wa yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Barang siapa mencari Islam sebagai agama yang tidak diterima. Oh, saya Yahudi aja, tidak diterima. Saya Kristen aja, tidak diterima. Oh, fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang merugi. Jadi seruan kepada agama Ibrahimiyah ini seruan kufur. Dan itu bukannya nggak ada di Indonesia. Paham? Qala ma nuridu yahudiyya wala nasraniyya wala islam. Enggak ada, udah kita enggak usah ngomong Yahudi, enggak usah ngomong Kristen, enggak usah ngomong Islam juga. Bal narji ila din Ibrahim. Semua kita beragama seperti agama Ibrahim. Ini juga bohong. Ya seperti tadi dijelaskan oleh Syekh. Pada qulu lahu, kita bilang kata Syekh Shalih Fauzan, hal din Ibrahim wa din Muhammad. Apakah agama Ibrahim itu berbeda dengan agama Muhammad? Artinya apa yang disuruh oleh Muhammad itu yang disuruh oleh Ibrahim. Tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ghayyaru, merubahnya. Maka pada hakikatnya kalau mengajak kepada agama Ibrahim, itulah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Ambil sini. Ya. Kalau betul ajakannya kepada agama Ibrahim, harus membuang agama yang sudah mansukh, yaitu Nasrani dan agama Yahudi. Al-jawab, maka kita bilang anna Muhammadan bu'itsa bidini Ibrahim, bahwa Nabi Muhammad itu diutus membawa agama Ibrahim alaihissalam. Bu'itsu bil hanifiyyati samhah, aku diutus membawa ajaran Hanif, ajaran Ibrahim yang samhah, lagi mudah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam ayat Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Jadi Muhammad mengikuti ajaran Ibrahim. Qala wa rusulu qablahu, dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsu bidini Ibrahim, juga diutus membawa agama Ibrahim juga. Musa, Isa, ya, cuma pengikutnya merubahnya, ghayyaru, merubahnya. Wa kullur rusulil ladzina ja'u ba'da Ibrahim, maka semua rasul yang datang setelah Ibrahim kanu ala dini Ibrahim fit tauhid wal ibadah. Semuanya berada di atas agama Ibrahim,
tauhidnya dan juga dalam perkara ibadahnya. Falhasil, kesimpulannya, anna al-muslimin al-an fi muftaraqi turuqin baina hadhihi al-fi'at min al-kuffar wa min al-munafiqin. Bahwa orang muslim yang ingin konsisten di atas agamanya yang benar sekarang itu berada di persimpangan jalan. Ya, di antara kelompok-kelompok yang saling tarik-menarik ini ingin menyesatkan dia. Dari kelompok orang-orang kafir dan kelompok orang-orang munafik. Wa min ahli zayg wad dhalal, dan juga orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Alladzina yuriduna an yatala'abu bid-din, yang bermain-main dengan persoalan agama. Ya kalian lihat dari persoalan wala wal bara tawaif. Dalam persoalan tauhid, tawaif. Dalam persoalan al-qada wal qadar, tawaif. Berkelompok-kelompok. Tapi jalan al-haq itu wadih terang. Ya, bagi siapa yang ingin mencarinya. Ya, karena Nabi SAW ya, mengatakan taraktu fikum alal bayda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anhu ba'di illa halik, tidak ada yang tersesat setelah sepeninggalanku kecuali memang orang itu yang binasa. Artinya memang orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi jalan hak itu wadih, jelas terang bagi orang yang ingin mencari. Namun kita juga harus tahu bahwa di sekeliling jalan al-haq itu banyak jalan-jalan yang menyimpang. Maka seorang berilmu itu untuk belajar, mengetahui jalan-jalan menyimpang ini, di samping mengetahui al-haq untuk dirinya dan juga untuk menjelaskan kepada orang lain. Araftu syarra li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengenali kejelekan bukan untuk menjadi pengikut kejelekan, melainkan untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fi. Barang siapa yang tidak mengetahui jalan kejelekan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Jadi muftaraqut turuq, di persimpangan jalan. Kalau seorang tidak mendapat hidayah dari Allah, dia akan tersesat. Qala wa an yuhawwilu an-nasa ila al-kufri. Semua jalan-jalan yang menyimpang ini ingin menyeret seorang muslim kepada kekufuran. Qala wa an yuzilu al-fawariq bainal muslimin wal kuffar, dan ingin menghapus perbedaan sekat antara muslim dan kafir. Seruan ini sekali lagi kita bilang seruan yang kafirah, yang kufur. Siapa dia yang menyambutnya, kafir, keluar dari Islam. Ya sya'aba, senang ataupun tidak. Qala yusammuna al-wala wal bara karahiyatan lil akhar. Untuk itu mereka menyebut wala wal bara, prinsip cinta dan benci dalam Islam, itu sebagai ajaran yang menebar kebencian pada orang lain. Ya, sebagai ajaran yang menebar kebencian kepada orang lain. Allah wasifuna al-wala wal bara bil ghulu wal irhab wa tatarruf. Dan mereka distempeli ajaran wala wal bara ini sebagai ajaran teroris dan ajaran ekstremis. Ya, ajaran yang berlebihan, ghulu. Ini orang-orang yang fanatik. Ya, mereka tuduh dengan tuduhan akal pendek. Ya, atau sumbu pendek. Ya, jadi yang sumbu panjang itu yang toleran, itu sumbu panjang. Jadi kalau kalian konsisten dengan wal bara, ya, bahwa tidak sama muslim dengan kafir, kalian dituduh dengan tuduhan sumbu pendek. Gitu. Mereka sematkan julukan-julukan yang siapa aja yang dijuluki itu nggak nyaman. Tujuannya apa? Agar kalian keluar dari Islam. Dituduh sumbu pendek, ya, dituduh fanatik, ya, tidak terbuka pikirannya, dituduh, ya, ekstremis, keras, teroris, hingga umat Islam itu pengennya buru-buru berlepas dari agama, sehingga dia pakai baju yang lain, dia buang baju Islam, dia pakai baju kekufuran.
Sehingga sekarang akhirnya dia menjadi orang yang toleran. Salam ya semua agama. Ya. Makan semua yang halal dan yang haram. Ya. Demi pertemanan, demi persaudaraan. Apa-apa kalau gitu ya untuk ya pertemanan sebagai wujud toleransi. Akhirnya dia makan yang haram, dia minum yang haram. Itu yang mereka mau. Tapi ada. Ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng. Ya, karena seperti yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan, gerakan ini terstruktur. Sekarang terstruktur. Lihat, dari negeri musliminnya diperangi secara fisik. Ya. Umatnya diusir dari negeri-negerinya. Akidahnya diotak-atik, diotak-atik. Bersamaan dengan itu umat Islam merasa tidak terjadi apa-apa. Nabi jadi dinisahkan. Ya. Malah umat Islam ikut bela sungkawa atas matinya si Kristus sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah jatuh ketiban tanggal umat Islam. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan ghutha. Dengan ghutha, buih. Buih kalau ada di lautan itu, kalau dia gelombang menghantam pantai, itu dia membawa buih. Di antara yang dibawa itu sampah. Kata Nabi SAW, ya, walakinnakum ghutha ka ghutha isri. Dalam hadis yang populer. Ya. Kata Nabi SAW, ya, hampir saja datang masanya di mana umat-umat itu menghabisi kalian seperti kalian menghabisi makanan di atas lembah. Menghabisi kalian seperti kalian sudah menghabisi, paling memanggil untuk menghabisi makanan di atas lembah. Kalau sahabat bertanya, min qillatin nahnu ya Rasulullah yauma idin. Memang kita sedikit waktu itu ya Rasulullah. Kata Nabi, la balatu yauma idin katsir. Bahkan kalian ketika itu katsir, banyak. Umat Islam sekarang ini ya, umat terbesar kedua ya secara sensus dunia. Kathir, banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha isri. Tapi kalian buih seperti buih di lautan. La yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Dulu orang kafir itu dengan muslimin takut, gemeter mereka. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Usirtu birru'b masirat syahr." Kita ini dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah kirim pada orang-orang kafir sejauh perjalanan 1 bulan. Umat Islam baru siap-siap untuk pergi ke negeri kafir, perjalanan dari negeri ini ke negeri kafir itu sebulan. Mereka dengar umat Islam siap-siap, udah gemeter orang-orang kafir. Seperti itu. Disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Kami letakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Karena apa? Apa kata Allah selanjutnya? Disebabkan karena kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pada asalnya. Cuma sekarang enggak ada manfaat. Kenapa? Karena Allah cabut rasa takut orang-orang kafir itu dari umat Islam. La yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul muhabbata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Dan sebaliknya Allah letakkan dalam dada kalian wahan, penyakit wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan itu ya Rasul? Allah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Gandrungnya sama dunia bukan main. Ya, seolah-olah dia tinggal selamanya di dunia ini. Ya, padahal dunia itu adalah darul hubur, tempat dia melintas. Ya, bukan tempat dia tinggal. Jadi itu yang terjadi. Bahwa umat Islam ini sekalipun banyak, itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka kena penyakit yang lebih ganas daripada COVID. Apa itu? Wahan. Penyakit wahan. Masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umat Islam di pesantren-pesantren malas belajar agamanya, malas menghafal kitabnya. Ini apa kalau bukan efek dari wahan itu? Efek
dari waham itu. Ada pikiran dia pengen main, pengen online, pengen ini, pengen itu. Lalu Allah Azza wa Jalla telah muliakan dia duduk bersama para penghafal Quran yang lain. Nggak ada sini untuk memahami kalam Rabbnya, sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal dulu bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpegang dengan agama. Melihat ada Nabi-Nya dihina, nggak diam. Tahu kisah, ya bagaimana dibunuhnya, ya Abu Lahab atau Abu Jahal, ya dalam perang, ya perang Badar, ya perang Badar atau perang Uhud, perang Badar, ya itu dibunuh oleh dua orang anak muda, ya yang bertanya, ya sampai ke telingaku bahwa orang itu mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencerca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana orang yang wahai paman? Maka ditunjukkan. Kemudian berangkat dua pemuda ini, kemudian berhasil membunuh lawannya. Kemudian dibawa kepalanya. Kata Nabi, ayyukum ma qatalah? Siapa dari kalian yang membunuhnya? Dua-duanya bilang, saya ya Rasulullah. Ya, kemudian dilihat pedangnya. Kemudian kata Nabi, kilakum ma qatalah. Kalian berdua telah membunuhnya. Izzah, kemuliaan Islam, ya dengan adzad din, innallaha yarfa'u hadhil ummah, ya sungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat kita itu di hadzal kitab dengan Al-Quran ini, wa yadha'u bi akharin, dan dengan melantarkan Quran ini Allah rendahkan kita. Allah rendahkan. Nah, begitu juga umat ini ketika melantarkan Quran, tidak mengamalkan kitabnya, acuh dengan sunnah Nabi-Nya, maka Allah Azza wa Jalla hinakan mereka. Farusulu qablahu bu'ithu bidini Ibrahim. Semua rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya diutus membawa ajaran Ibrahim. Wa kullu rasul alladzi ja'u ba'da Ibrahim kanu ala dini Ibrahim fit tauhid wal ibadah. Sehingga semua rasul yang datang setelah Ibrahim semuanya berada di atas agama Ibrahim dalam perkara tauhid dan perkara ibadah. Nah, jadi mereka tuduh, ya, agama ini yaitu prinsip wala wal bara sebagai ajaran yang menebar kebencian, menuduhnya sebagai, ya, ajaran yang ekstrim, ya, teroris, ya, radikal dan seterusnya. Kemudian berkata Syekh qala wa qad sarrahu bi hadza fi maqalatihim, dan mereka terang-terangan mengatakan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka. Qala wa la yazalu afanuhum yasdurul an fi syuq wa jarahid, dan baunya sampai sekarang ini kecium dalam, ya, koran-koran dan juga majalah-majalah. Artinya seruan kufur yang mereka seru ini untuk membuang prinsip wala wal bara dan menuduh wala wal bara sebagai ajaran yang radikal. Qala fa yajibu an natafattan li hadzal amr. Maka wajib bagi kita untuk mencermati persoalan ini. Qala wa an yazida hirsuna 'ala al-fahm, dan semoga, ya, kita bertambah semangat dalam memahami persoalan ini. Qala wa la yakunu 'ala mujarradil ghairah, dan enggak cukup hanya sekedar semangat, bal 'ala al-fahmi sahih li dinillah, melainkan di atas pemahaman yang benar terhadap agama Allah. La ifrata wa la tafrid, tidak ekstrim kanan tidak pula ekstrim kiri. Fi hadzal bab wa ghairihi, dalam bab wala wal bara dan juga dalam bab yang lainnya. Qala lakin fi hadzal bab bidzat, akan tapi dalam persoalan ini secara khusus, di annahu al-an huwa mahallul 'iraq, karena persoalan ini sekarang ini menjadi, ya, pusat, ya, pergulatan pemikiran. Ya, kelompok ini mencabut wala wal bara dan kelompok berlebih-lebihan dalam prinsip wala wal bara. Mahallul 'iraq bainal muslimin wa bainal munafiqin wa bainal kuffar, menjadi ruang perdebatan dan pertentangan di antara kaum muslimin dan juga orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan?
Fadhal, kalau ada pertanyaan. Ya, yang ada pertanyaan boleh tafadhal. Silakan. Silakan. Nggak dengar apa? Yang mengatakan bahwa membunuh si penista agama ini sebagai teroris, ini dablek. Ya, rusak akidahnya. Ya, dari mana dikatakan teroris? Yang teroris itu justru menista agama Allah SWT. Ya, dia yang memancing keributan. Ya, dia yang memancing keributan dengan menista agama Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi SAW sendiri juga para sahabat bertindak. Ya, bertindak tanpa pengetahuan Nabi SAW. Ya, kisah sahabi yang membunuh perempuan Yahudi. Begitu juga kisah sahabat Nabi yang membunuh istrinya yang menista Nabi SAW berulang kali. Diambil pisau dapur, kemudian ditempelin di perut istrinya, didudukin. Habis itu didudukin. Ampus istrinya langsung. Kemudian sampai beritanya kepada Nabi nanya, ya, siapa yang bikin begini? Gak ada yang jawab. Ditanya lagi, baru ada yang ngaku. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa inna damaha muhdar." Sesungguhnya darah si perempuan itu muhdar, artinya nggak ada dia. Nggak ada dia. Kenapa? Karena dia mencela Nabi SAW, menista Nabi SAW. Ya. Bahkan di zaman Tabi Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, yang kalau antum tahu, ya, seorang ulama al-hadis, ya, dipertontonkan di hadapannya ketika itu, ya, pertunjukan sihir, ya, pertunjukan sihir, pertunjukan sihir, ya, kemudian Ibnu Aun ini pulang, kemudian dia talassan, dia pakai maskernya, sekarang masker, dia pakai, ya, menutup wajahnya, kemudian dia keluar membawa pedangnya. Ya. Ketika itu kalau nggak salah, ya, pertunjukannya dia masuk ke perut sapi, ya, kemudian keluar dari dubur dia. Ini penyihir. Kemudian ketika berada dalam perut sapi, dipenggal sapinya, sehingga akhirnya si penyihir mati. Dia bertindak sendiri. Dia bertindak sendiri. Dan berapa banyak kisah Nabi SAW di mana, ya, Umar bin Khattab mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku wahai Rasulullah, tak penggal leher si munafik ini. Ya. Buat banyak peristiwa-peristiwa di mana para sahabat Rasulullah SAW yang terbakar gairahnya, terbakar kecemburuannya, menindak orang-orang kafir itu, yang kekufurannya mughalladhah, menistakan agama, ya, mencela Nabi SAW. Cuman sekarang ini dai sering membawakan kisah Nabi SAW yang pemaaf, ya, kisah Nabi SAW yang disambitin ketika dakwah di Taif. Tapi nggak dibawakan bagaimana Nabi SAW mengirim para sahabatnya untuk mengejar Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi yang sering mencaci Nabi SAW. Selalu yang dibawakan pemaafnya Nabi,
Tapi tidak pernah dibawakan kisah bagaimana tegasnya beliau alaihi salatu wassalam pada orang-orang kafir. Begitu juga kisah ya yang menjadi latar belakang ditulis di kitab Sharimul Masdul yang kemarin sudah kita bahas. Ya, seorang Nasrani namanya Isaf yang menista Nabi SAW hingga akhirnya orang-orang keluar turun ke jalan dan akhirnya Ibnu Taimiyah ditangkap. Kemudian dilepaslah Isaf, kabarnya masuk Islam, kemudian pergi ke Madinah, dikejar sama keponakannya, dibunuh di Madinah. Nggak ada yang bilang tindakan-tindakan itu sebagai aksi terorisme, itu justru aksi heroik. Ya, jadi sebagian orang ini entah dia mencari keridhaan siapa, yang mencari keridhaan orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mengatakan kepada orang-orang yang cemburu terhadap agamanya dan tidak ada pelanggaran yang dia lakukan. Melanggar apa? Apalagi peristiwa kemarin itu di Perancis, melanggar hukum, ya, hukum Perancis gitu. Emang hukum Perancis sama kayak hukum Allah gitu. Walaupun yang dia langgar itu, ya hukum Perancis, ya, hukum kafir. Ini sungguh aneh sekarang ini, malah banyak beberapa tokoh Islam menyesalkan tindakan pemuda itu. Bahkan terakhir ada seorang syekh bilang bahwa yang dilakukan oleh pemuda itu aksi teroris. Disamakan dengan perbuatan seorang teroris di mana kemarin itu, New Zealand, yang nembakin orang-orang yang sholat dalam masjid, disamakan. La haula wala quwwata illa billah. Ini membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hinaan, dari cercaan, dari celaan, dari terus-menerus dijadikan bahan bulian. Ini orang ini pemuda ini membela nabinya, bukan siapa-siapa, nabinya. Kok bisa disamakan sama tindakan seorang kafir yang masuk ke masjid di New Zealand kemudian dia bunuhin kaum muslimin hanya karena kebencian? Mana bisa disamakan? Mana timbangannya? Ya, ini salah dua kali menuduh orang yang membela kehormatan Nabi sebagai teroris, kemudian yang kedua menyamakannya dengan tindakan orang kafir yang membunuh orang muslimin yang lagi sholat di masjid. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hukum menonton sihir di TV atau lainnya? Tidak boleh menonton sihir. Itu termasuk mendatanginya. Kata Nabi SAW, "Manata ya kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan olehnya, dia telah kufur kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui persoalan yang gaib kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengetahui yang gaib, bisa menebak di mana barang hilang, orang hilang, mengetahui masa depan orang. Si muslim ini datang kepada dukun, kepada tukang ramal, percaya, dia kafir dengan Al-Quran, kafir kepada Al-Quran, kafir juga kepada yang menurunkannya, batal Islam. Tapi kalau cuma datang tapi dia tidak membenarkan, berarti dia menikmati. Dia menikmati. Ya, dikhawatirkan tidak ada dalam dadanya al-kufur bil taghut. Kalau begitu, kufur kepada taghut. Sedangkan kufur kepada taghut syarat iman. Wa may yakfur bil taghut wa yu'min billah. Dan siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang dengan tali yang amat kuat. Gimana dia kufur kepada taghut sedangkan dia menikmati petunjukan itu? Nonton debus. Kalau bisa bubarin. Ada debus nih bikin pertunjukan, bubarin. Ya, bubar. Gitu. Jangan malah dia ikut, ya nyelip nonton. Ya. Itu juga di TV, di YouTube. Ya, sama aja hukumnya. Baik lagi.
Nah, Daud. Ada acara skripsian, kemudian seorang itu dia berperan sebagai penyedia makanan bagi pelaku syirikan dalam acara tersebut. Hukumnya apakah dia termasuk apakah dia juga musyrik atau bukan? Menyediakan makanan, memberikan fasilitas kepada acara kufuran itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kerjasama dalam dosa dan kemungkaran. Ya. Paling ringan itu maksiat, paling buruknya adalah kekufuran. Dari sisi mana kufurannya? Ada kufur bil taghut. Tidak kufur bil taghut. Bisa jadi dia ridha dengan kesyirikan, man radiya bisyirki. Ya, man radiya bil kufri kufrun. Ya, barang siapa yang ridha dengan kufuran kafir. Dia tukang masak gereja misalnya. Jadi satpam gereja. Ya. Jadi tukang sapu gereja. Ya. Orang yang nyiapin ya kebaktian siapa? Pak, agamanya muslim, enggak ada pekerjaan, Pak. Enggak boleh, dia harus kufur pada tauhid. Sedangkan di tempat itu Allah Azza wa Jalla dimaksiati dengan kemaksiatan yang paling besar, itu adalah kesyirikan. Ini yang jadi persoalan umat Islam, banyak yang enggak paham apa itu agama Islam. Ya Muhammad. Apa? Apa? Maksudnya menyerupai gimana? Membuat film-film kartun para nabi gitu. Hah? Kalau Nabi Muhammad nggak dibuat kartunnya, tapi gambarnya ada, para sahabatnya ada, gambar Nabi Muhammadnya. Itu, hah? Ini bagian dari salah dakwah sebenarnya. Ya, mereka ingin berinovasi dalam dakwah, cuman keliru dalam sarana dakwah. Ini yang membuat jalan dakwah itu makin panjang. Iya kan? Ya, dakwah lewat musik, ya, dakwah lewat olahraga, dakwah lewat apa lagi? Lewat film. Nabi kalau dulu bikin film dakwahnya belum kelar sampai sekarang. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla ya menunjuki kepada beliau alaihi salatu wassalam ya dakwah ya yang hakiki, tidak melalui wasilah-wasilah yang seperti itu. Dakwah lewat ya apa lagi? Dakwah lewat nasyid ya. Akhirnya bikin ya band-band nasyid. Berlepas bahwa ada sisi bolehnya dalam persoalan nasyid, namun itu bukan sarana dakwah yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi bikin kelompok-kelompok nasyid gitu, ada, ya kelompok nasyid, ya vokalisnya si fulan, enggak, Nabi nggak bikin. Ya. Makanya cepat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 23 tahun kelar. Ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak sampai 20 tahun kelar. Kelar dalam artian, ya berdiri, ya negara Islam yang menyebarkan dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia, menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Dihancurkannya segala macam simbol-simbol kesyirikan, sampai apa yang ada di perut Ka'bah dihancurkan dari berhala-berhala tanpa ada yang menolaknya, tanpa ada yang menghalanginya. Kenapa? Karena fokus, dakwah itu fokus. Jadi kita katakan yang seperti itu salah metode dakwah. Salah dalam metode dakwah. Allahumma
Nah, Jadi saya menyebutkan ridho terhadap kekufuran dalam kekufuran. Apakah perkara itu masuk maklumnya di darurat? iya, ridho terhadap kekufuran. Cuman seperti apa yang kita katakan orang itu ridho terhadap kekufuran? Karena masalah ridho dengan kekufuran itu perkara hati. Kita nggak tahu. Ya. Sampai dia ungkapkan dengan lisannya. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Saya nyaman kok kerja di sini. Bantu para pastor atau para dukun menjadi tangan kanannya, ya, tukang sihir yang mencarikan media-media seperti misalnya ayam cemani, mencarikan apa lagi tuh? Biasanya apa sih? Buah delima apa? Jin ya. Macam-macam itu syarat-syaratnya mereka itu. Ya. Nah itu menunjukkan akan keridhaan seperti itu. Karena ridha bil kufri kufur. Ridha dengan kekufuran kekufuran. Ya. Jadi nggak diketahui sampai dia ungkapkan atau dengan perbuatan yang kuat indikasinya bahwa itu adalah keridhaan. Baik, lagi? Apa? Apa? Ya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang jelas saja akidahnya. Masih ada seperti senior-senior dalam dakwah seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, yang lurus akidahnya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Shalih Ali Syekh, ya, masih banyak. Ya, yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran masyayikh dari Urdun ini yang jadi masalah. Ya, karena mereka yang membawa ke dalam dakwah salafiyah ini yang bukan darinya, khusus dalam persoalan iman. Ya, khusus dalam persoalan iman. Allahumma. Baik, cukup ya. Barakallahu. Akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.